Baik, halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam hormat untuk para profesional HR dan ketemu lagi dengan saya Rosa di Sik Talks Job Street by Sik yang dipersembahkan secara khusus untuk Bapak Ibu profesional HR. Dan di Sik Talks kali ini, wah, topiknya cukup menarik ya. Dari kemarin kita bahas teknologi mulu ya kan, kita bahas tentang AI lagi, tapi sekarang kita coba flashback dengan basic bagaimana kita bisa mereview kandidat dan kandidat menerjemahkan apa yang mereka capai selama ini dalam CV-nya dan apakah ini relevan dengan assessment HR saat ini dalam tajuk CV and Interview Assessment, a Contemporary HR Approach, Outdated or Outdated. Nah, di tengah kita sudah ada Ibu Christine Wisan. Halo Ibu Christine, apa kabar? Halo Mbak Rosa, baik. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Iya. Sehat. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Sudah makan siang semuanya? Sudah. Ibu Christine sudah makan siang? Sudah, isi bensin dulu sebelum tampil. Luar biasa. Baik. Jangan lupa nih Bapak Ibu yang belum makan siang, boleh kok menikmati sajian paparan dari Bu Christine Muisan hari ini sambil menikmati makan siangnya, boleh sambil minum segar, boleh karena kabarnya lagi banyak promo beli satu gratis satu nih Bu. Mungkin Bapak Ibu udah jajan hari ini atau gimana? Baik, hari ini yang spesial, Bapak Ibu juga bisa berkesempatan memenangkan giveaway dari kami. Nah, dan giveaway ini memang secara khusus kami personal untuk Bapak Ibu yang mengikuti survei sampai dengan akhir nanti acara. Dan kita akan pilih tiga yang beruntung. Tiga yang beruntung nanti akan mendapatkan satu goodie bag eksklusif dari Jobsuit berserta juga eh, kita akan berikan kepada Bapak Ibu voucher MAP. Wah, sepertinya di kolom chat ada yang banyak terkendala suara. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Mungkin yang masih terkendala teknis sambil kita menunggu dimulainya acara pada siang hari ini, Bapak Ibu bisa cek untuk join audio atau mungkin dibesarkan volumenya. Kalau misalkan tidak klik join audio, biasanya tidak bisa mendengar suara kami dengan jelas. Oh, clear. Baik, loud and clear. Thank you, Pak Sorin. Wah, udah kayaknya pada nggak sabar nih Bu Christine untuk berinteraksi di materi siang hari ini. Dan juga Bapak Ibu pada saat nanti di tengah acara ternyata ingin ada hal yang disampaikan, sekiranya bisa langsung typing di Q&A kolom atau langsung di chat box ya. Nanti pada saat di tengah sesi atau di akhir sesi kita akan coba jawab satu persatu kalau misalkan masih cukup waktunya. Tapi kalau tidak nanti sekiranya bisa langsung get through ke Jobstreet Basic, lihat langsung recordingnya melalui website kami ataupun juga bisa reach out ke Bu Christine Wisan ya. Baik, nah ngomong-ngomong tentang giveaway tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu, eh, kita akan kita akan umumkan kemarin siapa saja yang beruntung nih terpilih menjadi pemenang giveaway Siktos periode sebelumnya itu di 26 April winners. Congratulations ya kepada Bapak Wijanarko Dwi Utomo dari Torch ID, lalu kepada Bapak Tegar Basugewo, PT Kreatif Media Indonesia, dan Bapak Nur Husnu PT Kobeksindo Equipment. Hadiahnya sudah on the way, kami kirimkan ke alamat yang sudah terkonfirmasi, semoga cepat sampai. Dan saat ini kita akan mulai acara Sik Talks pada siang hari ini juga, tepatnya di hari Jumat, tanggal 3, ini tanggal yang masih pada segar, harusnya Bapak Ibu masih fresh, habis closingan, akhir bulan, kita awali awal bulan Mei ini dengan menimba ilmu bersama dengan Ibu Christine Wisan. Baik, Ibu Christine Wisan, saya sapa lagi Ibu. Halo, bisa kayak kiranya open mic? Halo, apa kabar semuanya? Sehat Ibu, terima kasih. Thank you ya Bu untuk kesediaannya mengisi psikolog pada sore hari ini. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, saatnya kita akan bahas bersama tentang topik yang menarik, ZVN Interview Assessment, Updated or Outdated. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Berarti saya langsung share screen aja ya. Boleh, silahkan. Oke, sudah terlihat jelas? Aman ya? Oke, ini full screen kan ya, bukan presentation view ya? Sudah full screen Ibu.
Oh, sudah full screen. Oke. Selamat sore, selamat Jumat sore, Bapak Ibu semua yang habis Jumatan, yang habis makan siang. Hari ini terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk memenuhi undangannya dari Barosa untuk menghadiri webinar bersama Sik Job Street dengan tema CV dan interview assessment ya. Contemporary HR approach ini udah updated apa masih outdated ya? Gitu. Nah, katanya kan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Christine. Nah, sekarang saya menjabat sebagai Learning and Development Manager di Sutasoma Hotel dan The Tribrata Convention Jakarta. Sebelum terjun ke dunia perhotelan, saya juga pernah bekerja di bidang FB Retail, yaitu di Shah Establishment dan di Ismaya Group. Tapi semuanya di lini yang sama, yaitu di bidang training ya, di bidang learning and development. Dan saya juga pernah berkarir sebentar di dunia perbankan ya di Nobu Bank dan juga di Mary France Bodyline ya di sebuah perusahaan kecantikan. Di situlah saya memulai karir saya di bidang HR dan pertrainingan. Oke, Nah, tapi sebelum maaf Bu, ya, Rosa menyela sebentar ya. Nampaknya ya, banyak yang berkomentar bahwa screen Ibu masih belum full, kiranya bisa dibantu untuk refresh lagi. oh boleh coba ya. Dulu, Saya exit dulu ya. sudah nggak apa-apa nanti langsung ke slideshow untuk Oke, ini Oke. Cici mana baju muslim nggak, Ci? Saya coba share screen lagi ya. Sekali lagi. Oke. Ibu sebelum ke materi ya. Jadi biar Iya. bisa. Oke. Ya, Nah, sekarang sudah full screen? sudah Bu, terima Oh, kasih. sudah. Oke, ini juga sudah ya? Sudah. Silakan Bu, kalau misalkan mau di-refresh lagi dalam memperkenalkan diri. Oh, oke. Baik-baik. Saya coba perkenalkan diri ulang ya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Christine. Sekarang saya sedang menjabat sebagai Learning and Development Manager di Sutasoma Hotel dan The Tribrata Convention Jakarta. Sebelum berkarir di dunia perhotelan, saya juga sempat berkarir di bidang FB Retail, yaitu di Shah Establishment dan Ismaya Group ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke mall, nah melihat ada beberapa brand-brand restoran di situ. Nah, mungkin itu salah satunya adalah tempat kerja saya dulu. Lalu dia saya juga pernah sebentar berkarir di bank ya sebagai bankir, tapi tetap di bidang training juga di Nobu Bank. Dan saya memulai karir saya di bidang HR itu di sebuah perusahaan kecantikan namanya Mary France Bodyline. Nah, sekian perkenalan dari saya. Nah, tapi sebelum kita mulai nih Bapak Ibu, saya mau um, sharing nih Bapak Ibu. Mungkin ya 1-2 bulan terakhir, 1-2 bulan, 1-2 minggu terakhir nih Bapak Ibu, ada yang tahu yang sedang heboh-heboh di dunia HR ya, di profesional sosmed ini banyak banget ya. Saya juga sampai dapat beritanya itu bahwa ada seorang kandidat yang misuh-misuh lah secara online bahwa syaratnya untuk menjadi seorang sekretari ini katanya harus seksi Bapak Ibu. Waduh, gitu ya. Dan karena berita itu nih profesi kita nih di bidang HR ya terutama rekrutmen ini lagi disorot banget nih. Jadi ya ini yang menjadi salah satu idenya apa sih nih yang mesti kita improve ya, apa yang mesti kita benahi dalam proses rekrutmen dan sejauh mana sih kita sebagai seorang HR itu bisa mengulik potensi kandidat nih. Dan yang penting adalah bagaimana supaya kejadian ini tidak terulang lagi Bapak Ibu ya. Karena bagaimanapun kan kita sebagai seorang HR kan kita perlu bangga ya dengan profesi kita. Nah, sekarang ini lagi ada yang heboh. Nah, mari yuk kita ulik bersama gimana nih caranya yang lebih kontemporer untuk mengapproach satu particular bidang ini supaya kita tetap menjadi praktisi yang updated. Nah, tapi kalau membahas proses rekrutmen kan nggak seru ya Bapak Ibu kalau kita nggak mencari tahu dulu nih kira-kira marketplace demand ini trennya di dunia pencari kerja dan yang mencari karyawannya seperti apa sih? Nah, di beberapa tahun terakhir ini di bidang HR ya saya melihat ada 3 tren yang paling utama ya yang pasti mempengaruhi kita juga sebagai praktisi HRD nih dalam melakukan proses rekrutmen.
Oh ya, tapi sebelum itu saya disclaimer dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kan yakin Bapak Ibu di sini nih 150 orang ya, hampir 150 orang ini mungkin berasal, oh enggak, sekarang udah 231 ya, wow luar biasa. Ramai sekali Jumat ini. Nah, di antara Bapak Ibu pasti berasal dari background yang berbeda-beda. Nah, nanti mungkin di kedepannya saya akan memberikan beberapa contoh atau analogi yang berasal dari tempat kerja saya sebelumnya. Nah, tempat saya sebelumnya kan memang secara mayoritas agak formal nih Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang kerjanya di perusahaan atau di bidang yang lebih santai, yang lebih casual. Nah, tapi semoga kita semua bisa memetik benang merahnya dari situ ya. Nah, tren yang pertama nomor satu yang saya lihat adalah high turnover ya, bahwa perputaran kandidat mencari kerja ini luar biasa tinggi ya. Ini salah satunya menurut saya banyak dipengaruhi oleh keyakinan ya pencari kerja bahwa, dan common practice juga sih sebenarnya sudah menjadi common practice, bahwa kalau kita mau naik gaji, kita mau naik pangkat, kita mesti mesti jumping ship nih, kita mesti eh, pindah kantor gitu. Ah, kalau ngandelin kantor sendiri yang naikin gaji mustahil lah. Nah, kan kadang kita banyak sekali yang mendengar jargon-jargon seperti itu. Meskipun tidak dipungkiri, ada beberapa industri saya baca studinya, ada beberapa industri yang turnover-nya lebih rendah dibandingkan ke industri yang lain. Contohnya di fintech dan hospitality seperti saya ini, saya akui, wah tinggi banget turnover ya Bapak Ibu. Tapi ada beberapa industri yang cenderung lebih stabil, misalnya yang berkaitan dengan pemerintahan, atau teman saya ada yang pernah bekerja di perusahaan asuransi yang tidak terlalu ekspansif, itu turnovernya lebih sedikit daripada di bidang-bidang yang sangat dinamis. Ditambah lagi ternyata nih Bapak Ibu, menurut Menko Perekonomian kita ya Bapak Airlangga Hartarto, jumlah job seeker di Indonesia itu mencapai 4 juta orang per tahun loh. Ya, jadi setiap tahun nambah tuh 4 juta orang yang sedang mencari pekerjaan. Ya, well, no wonder kalau turnover menjadi tinggi sekali ya, karena persaingannya juga ketat banget Bapak Ibu di luar sana. Lalu sejak COVID ada lagi nih tren yang baru, tren multi skill. Jadi orang-orang yang bisa multi skill, bisa multitasking itu kayaknya lebih dihargai dan lebih dicari gitu. Kenapa? Ya mungkin waktu COVID semua perusahaan saya yakin pasti kencang pinggang semua. Manning budget itu pasti diperas habis-habisan. Contoh nyata di industri saya itu, bahkan ada beberapa rekan saya yang sama-sama training manager, sama-sama HR, atau bahkan finance, itu pada saat COVID itu merangkap sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai security di hotel gitu. Ya, mau tidak mau. Nah, akhirnya karena COVID ini berlangsung cukup lama ya, sekitar 2-3 tahun, 2023 kan kita baru merasakan mulai bangkit ya. Nah, itu menjadi terbawa Bapak Ibu ya, bahwa banyak owner perusahaan atau manajemen merasa bahwa dengan manning ngepres aja dulu kita survive kok gitu. Ternyata karyawan gue nih bisa multi skill gitu. Kenapa sekarang nggak begitu aja seterusnya? Nah, akhirnya itulah yang menjadi tren bahwa kalau nyari karyawan nih, kalau bisa multi skill ya, meskipun jabatannya ini tapi dia bisa yang lain, bagus justru gitu. Nah, inilah yang cukup sering terjadi. Dan yang ketiga adalah, wah ini adik-adik kita nih ya, mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang golongan Gen Z nih, ya yang baru mencari kerja, atau yang sudah mulai berkarir 1-2 tahun, atau malah mungkin baru lulus kuliah ya. Nah, yang millennials seperti angkatan saya tapi lebih muda ya, yang bordering Gen Z ini juga menurut Pak Sandiaga Uno ya, Menparekraf kita itu pada tahun 2030 akan jumlahnya mencapai 187,6 juta pekerja. Wow, banyak banget ya Bapak Ibu ya. Ini baru milenial sama Gen Z-nya loh, belum angkatan-angkatan yang di atas ya. Nah, karena Gen Z ini tahun 2030 akan mendominasi angkatan kerja, sudah pasti nanti marketplace kita dan dinamika HR-nya pasti akan berbeda lagi ya. Nah, Gen Z ini sendiri memiliki karakter yang cukup unik ya, cukup berbeda. Trainee-trainee saya ini Gen Z semua, karakternya beda. Nah, bedanya seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu di perusahaan sudah merasakan lah bedanya angkatan kita dan angkatan Gen Z misalnya, tanpa menstereotip ya, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Semua punya plus minusnya masing-masing. Tapi 2030 itu 6 tahun lagi loh Bapak Ibu ya. Wah, kayaknya masih lama nih.
Enggak juga loh, kalau kita flashback ke belakang 2019 sesaat sebelum COVID, wah itu ternyata udah 5 tahun lalu loh dari 2024. Jadi menurut saya 2030 ini akan segera datang ya. Tinggal bagaimana kita nih sebagai praktisi HR akan menyesuaikan dengan tren dan zaman yang akan datang. Nah, setelah kita mengetahui nih, oh demand market kita ternyata seperti ini nih. Nah, mari kita bedah yuk. Setelah Bapak Ibu posting job ad, ini pasti yang pertama kali terjadi adalah email Bapak Ibu diserbu sama aplikasi-aplikasi CV. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kita review ini sebenarnya tujuannya buat apa sih? Ini kadang pekerjaan yang cukup melelahkan ya, apalagi kalau jumlah aplikasinya banyak. Nah, ini saya melis ada 3 objektif kita. Kenapa kita harus mereview CV ya? Nggak cuma dilihat, ah CV-nya bagus, oh lanjut gitu. Enggak. Tapi kita tujuannya apa? Kita nih mau mengidentifikasi loh Bapak Ibu ya, aplikan-aplikan yang tidak qualified dengan job ad yang sedang kita iklankan. Ya, saya tidak typo. Saya dan Bapak Ibu tidak salah baca. Saya bilang mengidentifikasi aplikasi yang tidak qualified. Kenapa? Karena sudah pasti yang melamar itu sebagian besar justru tidak qualified. Yang sedikit itu justru yang qualified. Nah, makanya kenapa yang harus dipisahkan terlebih dahulu adalah yang non qualified ya. Sedikit cerita waktu hotel saya baru mau pre-opening di zaman COVID ya, itu setelah seminggu kita mempublish job ad, itu ada 13.000 aplikasi lamaran yang masuk ke email saya dan atasan saya Bapak Ibu. Wah, 13.000 itu email saya sampai ngeheng, saya sampai minta kuota tambah terus sama IT gitu loh. Nah, eh, bagi Bapak Ibu yang perusahaannya masih manual seperti saya ya, sorting CV manual, waduh ini 13.000 eh, siwer juga ya dibacain satu-satu, tapi tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena saya harus mengidentifikasi siapa-siapa yang sudah pasti ini masuk di tumpukan no ya. Jadi saya sama rekan saya ini kita pakai namanya three pile system. Jadi kita punya 3 folder atau 3 tumpukan ya, folder yes, folder maybe, dan folder no ya. Nah, yang no ini akan banyak tersaring sehingga akan mempermudah kerja kita untuk mensortir lebih fokus ke golongan yang maybe dan yes ya. Atau kalau saya sama supervisor saya kita pakai kode 1 2 3 Bapak Ibu. Jadi kode 1 itu enggak deh, pokoknya enggak begitu dilihat. Wah, ngadi-ngadi nih CV-nya misalnya ya, karena saya sering juga mendapatkan saya misalnya job ad untuk posisi director yang melamar ternyata masih fresh grade loh gitu. Nah itu otomatis sudah masuk ke yang nomor 1. Ada yang nomor 2 ini maybe ya, maybe yes, maybe no. Tapi kita lihat dulu deh yang kodenya nomor 3 yang oke banget nih, yang udah pasti masuk. Nah itu dulu yang kita proses ya. Kalau ternyata golongan 3 ini jumlahnya, aduh kok sedikit banget ya. Nanti baru saya akan pertimbangkan dari yang kelompok nomor 2 atau kelompok maybe ini. Nah, setelah itu baru nih dari yang eh, maybe dan yes itu akan kita coba prediksi nih kira-kira eh, dia bakal kompatibel nggak ya sama nih company culture kita gitu. Nah, kompatibilitas dari mana? Pasti kita akan lihat dari previous history-nya. Misalnya saya di perhotelan, pasti saya akan berusaha mencari minimal dia pernah nggak ya ada satu satu experience saja yang sama-sama di perhotelan atau sama-sama di hospitality ya. Semakin sama backgroundnya, kemungkinan besar compatibility-nya akan semakin tinggi dan itulah yang akan memperbesar chance-nya untuk kita panggil ke interview. Dan kita juga mencari red flag nih Bapak Ibu ya, apa sih yang mesti kita fokusin untuk kita lihat. Nah, baru kita lihat nih apa sih yang mesti kita lihat red flag-nya ya. Saya menemukan ada 3 red flag utama yang sering saya temukan kalau sedang membaca CV ya. Nomor 1 adalah jumlah pekerjaan yang terlalu banyak di satu periode tertentu ya. Jadi kalau apa anak sekarang bilangnya kutu loncat atau bajing loncat ya, karena kerjanya loncat-loncat mulu, tinggal nggak setahun pindah, 9 bulan pindah. Nah, inilah yang perlu kita lingkari dulu nih. Kenapa ya dia pindah eh, pindah pekerjaan sering sekali padahal perusahaannya oke-oke loh dengan title yang oke-oke juga. Ada juga beberapa kandidat
yang CV tahunnya ini ada yang bolong gitu, dan di CV-nya itu tidak tergambarkan kemana dia ini selama jeda kosong tidak bekerja ya. Dan kita juga memperhatikan dinamika karirnya seperti apa. Dinamika ini ada yang berupa promosional, jadi dari satu perusahaan yang sama, lalu dia mendaki karirnya mungkin satu atau dua kali dipromot ya. Dari kacamata saya sih, kalau yang udah dipromot internal ini berarti bagus ya Bu, Bapak Ibu, karena berarti dia punya potensi, dan potensi ini di appreciate, di acknowledge oleh perusahaannya. Dan yang kedua ada yang sistemnya progresif. Jadi kelihatan banget nih dia pindah perusahaan diikuti dengan perpindahan karir, which is a good thing juga. Ada juga yang berupa lateral. Jadi pindah-pindah perusahaan sejenis ya, atau setipe, tapi tidak ada pertambahan title atau kenaikan pangkat atau tanggung jawab. Jadi ya di situ-situ aja, hanya berbeda perusahaan. Atau ada juga yang bener-bener random nih, yang kalau dibaca CV-nya, waduh ini sebenarnya spesialisasinya nih, expertise-nya apa ya gitu, belum kelihatan. Nah ini ada juga Bapak Ibu. Nah tapi kuncinya adalah kita jangan pernah berasumsi ya bahwa mereka berpindah pekerjaan atau pernah kosong nggak kerja dan dinamika karirnya itu karena alasan yang negatif ya, karena namanya juga CV ya Bapak Ibu, ini kan tertulis. CV ini buat saya seperti kita kalau mau masuk ke rumah orang itu kita bawa kado nih, kita ngetok dulu pendahuluannya, nah inilah CV-nya. Makanya kita tidak bisa menjudge karakter atau potensi seorang kandidat hanya dari CV-nya saja gitu. Jadi kalau ada yang agak red flag sedikit ya nggak apa-apa. Biasanya kita keep aja dulu, nanti akan kita gali pas kapan? Pas interview, tentu saja ya. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah tidak manual lagi mensortir 13.000 CV, nah berarti mungkin perusahaan Bapak Ibu sudah punya ATS nih ya, ada applicant tracking system, dan bahkan ada beberapa reviewer CV yang menyediakan CV-nya ramah ATS gitu katanya ya. Jadi ATS ini merupakan sebuah software ya, AI, berbasis AI untuk membantu kita nih para HRD rekrutmen untuk CV sorting di tahap awal ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita pakai AI kan kita berharap bahwa AI ini benar-benar objektif ya, menseleksi kandidat sesuai kebutuhan kita. Nah, pertanyaannya, apakah sistem AI ini benar-benar objektif dan nggak bias? Nah, ini menarik Bapak Ibu. Eh, saya bukan expert ATS ngomong-ngomong ya Bapak Ibu, karena perusahaan saya sendiri masih manual gitu loh. Tapi saya membaca suatu studi ya yang dipublish oleh Harvard Business Review. Ini sebuah studi dari Northeastern University, bahwa job ad contohnya misalnya job ad kasir ya, untuk posisi kasir itu ternyata oleh AI di sistem advertising itu ditampilkan kepada 85% populasi yang female. Sedangkan let's say untuk posisi driver taksi, nah itu justru ditampilkannya kepada 85% populasinya pria gitu. Dan yang mengejutkan adalah bahwa AI ini juga bisa mensortir berdasarkan nama loh Bapak Ibu, sesuai karakter rasial yang sering dipakai atau sering berinteraksi sama si recruiter yang mengendalikan AI ini gitu. Jadi AI ini juga bisa self learning rupanya ya. Dia membaca kita suka apa, dan dia akan menjadikan itu sebagai basis untuk seleksi CV untuk kita. Wah, berarti AI aja ternyata bisa bias ya, Bapak Ibu. Tapi bias sendiri artinya apa sih? Nah, saya coba googling ya definisinya. Bias itu ternyata adalah sebuah tendensi atau kecenderungan untuk mempercayai sesuatu, ya, either orang atau suatu ide atau apapun, bahwa hal itu lebih baik dari yang lainnya. Bias yang paling sering terjadi itu ada tiga ini di dunia HRD ya. Ada bias gender, ada bias umur, dan ada bias pendidikan. Contohnya nih misalnya ya, kalau bias yang paling simpel nih, angkatan saya ya, angkatan 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 milenial awal nih, eh, mungkin ada di antara orang tua Bapak Ibu yang dulu waktu SMA itu pasti kita banyak yang disuruh masuk ke IPA. Iya nggak Bapak Ibu ya? Katanya apa, kalau IPA itu berarti anaknya rajin, pintar, dan calon sukses. Nah kalau IPS tuh anaknya bandel-bandel ya, yang nggak keterima di IP masuk aja ke IPS. Nah dulu
stereotipnya seperti itu Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat sekarang kenyataannya seperti itu. Banyak kok orang-orang sukses yang dulunya IPS ya kan, dan yang IPA juga banyak juga yang sukses, tapi ada juga yang gagal gitu. Jadi bias ini sebenarnya berbasis dari stereotip ya, dari pengaruh budaya atau kebiasaan sosial dari zaman bahula, dari zaman dulu gitu, dan terbawa sampai sekarang. Nggak cuma di personal, tapi ternyata terbawa juga ke hubungan profesional. Di bias gender sendiri, nah ini biasanya ditunjukkan oleh job ad yang mengandung kalimat preferably male atau preferably female, atau bahkan kadang-kadang ada yang udah strict banget tuh, male only atau female only ya. Nah, bias umur. Maksimal kandidat usia 45 tahun. Kenapa? Karena stereotipnya, wah, kalau nyari dapat kandidat yang udah umur kepala lima, udah mau pensiun, ntar udah nggak greget lagi kerjanya katanya. Udah nggak ambisius lagi atau susah beradaptasi ya. Padahal kenyataannya banyak kok di antara kolega rekan-rekan kerja kita ya yang sudah mau pensiun tapi ternyata tetap tetap gigih gitu, malah nggak mau pensiun gitu. Nah, sama satu lagi ada bias pendidikan, biasanya berupa pendidikan minimal S1 misalnya. Nah, padahal kalau kita lihat kenyataannya sekarang juga di bawah S1 itu memang ada D4, kuliahnya sama-sama 4 tahun ya untuk beberapa bidang tertentu. Dan di tempat kerja juga banyak kok lulusan S1 yang ternyata kualitas analitiknya kurang, malah teman-teman diplomanya yang lebih gigih bekerja gitu ya. Jadi ini semua adalah stereotip, bias. Seorang akademisi di Universitas Gadjah Mada itu pernah mengadakan suatu studi yang meneliti selama 1 tahun itu ada berapa vacancies yang beredar online. Dan peneliti ini menemukan bahwa 7.000 dari 9.900-an job ad vacancy itu ternyata mengandung unsur general bias gender ya, mengandung yang tadi preferably female, preferably male, atau em, mengandung qualification yang jelas-jelas merujuk ke suatu gender tertentu. Dan nggak cuma di dalam negeri, di luar negeri pun ada loh Bapak Ibu penelitiannya ya. Ini dari SIG Australia, Associate Client Training Manager, namanya Nicola Lever ya. Ini saya baca surveinya Nicola Lever ini menunjukkan bahwa ternyata pencari kerja wanita ini lebih lebih picky Bapak Ibu ya. Jadi kalau mereka lihat nih pencari kerja female, wah kualifikasi job banyak banget ya, ada lebih dari 6 poin, langsung turun minatnya untuk mendaftar. Jadi sebenarnya bias-bias ini secara tidak langsung dia merugikan kita Bapak Ibu sebagai HR. Kenapa? Karena dengan begitu banyaknya palang-palang yang udah kita taruh di depan di job ad, itu membuat kandidat-kandidat ini nggak jadi daftar, nggak jadi melamar. Padahal kalau misalnya mereka masukin lamarannya, bisa jadi sebenarnya mereka adalah kandidat terbaik. Tapi karena terlalu banyak pintu yang udah kita pasang di depan, mereka jadinya hilang deh di pasaran gitu. Pengalaman saya sendiri pernah ada level level cukup tinggi, level manajerial, 2 orang resign, dua-duanya laki-laki. Dan seperti bias pada umumnya ya, secara internal kita carinya yang eh, sama-sama cowok dulu deh gitu ya, biar enak katanya. Tapi in the end mengejutkannya adalah ternyata pas join yang diterima karena dengan kualifikasi yang sesuai dengan kualitasnya, itu yang diterima ternyata dua-duanya wanita loh Bapak Ibu, dan they are doing fine. Jadi alangkah baiknya nanti nih ke depannya, eh, bias ini kan memang manusiawi ya. Eh, Manusia itu sifatnya suka ngejudge, even AI aja bisa bias gitu loh. Jadi, nah PR kita nih sebagai seorang HR, gimana sih kita bisa mengurangi efek-efek bias ini terhadap kinerja kita sebagai seorang HRD? Nah, saya punya jawabannya Bapak Ibu, yaitu waktu kita bertemu langsung dengan kandidat lewat sesi interview. Ya, saya yakin salah satu profesi yang tidak bisa digantikan AI itu adalah interviewer, ya, seorang HR recruiter. Sama seperti seorang chef nggak bisa digantikan mesin untuk memasak, sama interviewer ini nggak bisa digantikan mesin, Bapak Ibu.
Interview ini buat saya adalah sesi untuk kita bisa revealing the truth ya. Kita bisa menggali kandidat ini sebenarnya gimana sih? Mengumpulkan puzzle-puzzle kehidupannya yang mungkin hilang di selembar atau dua lembar kertas. Di internet banyak sekali beredar teknik-teknik interview ya, dan salah satunya yang paling terkenal itu namanya teknik STAR, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan sulit katanya ya yang diajukan HRD, padahal pertanyaan HRD kayaknya nggak sulit-sulit amat ya Bapak Ibu ya, cuman panjang aja jelasinnya gitu. Nah, penjelasannya panjang karena apa? Karena menjelaskan situation, task-nya, action-nya seperti apa, result-nya seperti apa. Ya, nah tapi dari kita sendiri dari kacamata HR biasanya kita menyebutnya dengan kata BEI atau Behavioral Event Interview, yang tugasnya adalah kita mau melihat nih habit pattern-nya di masa lalu dalam mereka menangani situasi tertentu tuh seperti apa. Jadi bukan yang akan datang, tapi yang sudah dilakukan di tempat-tempat kerja sebelumnya. Nah, BI ini menurut saya adalah benteng terakhir HRD untuk mengurangi efek bias-bias tadi ya. Banyak sekali jenis-jenis pertanyaan yang bisa diajukan untuk mengaplikasikan BI ini. Contohnya customer service question ya. Customer service ini bukan hanya untuk posisi yang guest contact Bapak Ibu ya, bukan hanya yang langsung nih ketemu tamu, misalnya kasir atau teller ya. Tapi jangan lupa juga bahwa kita sebagai seorang pekerja juga di sebuah perusahaan kita punya customer internal loh Bapak Ibu ya. Siapa customer internal kita? Ya sesama teman-teman rekan kerja kita di dalam. Bapak Ibu bisa tanyakan, bisa melihat nanti seberapa helpful mereka, teamworknya seperti apa, apakah mereka tipikal yang, ini kan bukan job scope gue nggak mau ngerjain, misalnya begitu. Ya, jadi tidak hanya eksternal customer, tapi juga internal customer. Adaptability question, apalagi kalau Bapak Ibu melihat nih, misalnya CV-nya, waduh loncat-loncat ya, ada perusahaan yang formal sampai yang casual pernah dijalanin. Nah, Bapak Ibu bisa menggali nih, eh, adaptasinya seperti apa sih, apa yang dia lakukan untuk bisa beradaptasi dengan begitu cepat di dua bidang yang berbeda misalnya. Atau bisa juga question tentang time management. Time managementnya pun bukan cuma hanya di dalam kerjaan ya, tapi di luar kerjaan. Kenapa? Karena saya percaya apa yang dilakukan di luar kerjaan itu sedikit banyak pasti akan berpengaruh ke pekerjaan. Apa yang dia lakukan di weekend misalnya, apakah dia punya penghasilan tambahan? Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi penilaian kita nanti secara keseluruhan. Dan style komunikasinya seperti apa sih? Apakah dia lebih suka dengan komunikasi tertulis atau di orangnya lebih face to face, person to person? Nah, ini akan menentukan apakah dia kandidat yang tepat untuk posisi tertentu. Lalu ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang motivasi ya atau nilai-nilai dirinya. Apa sih aspirasinya bekerja gitu? Apa kira-kira yang menjadi motivasi dia untuk tetap maju misalnya meskipun kondisi kantor lagi mumet. Nah, siapa sih yang menjadi titik hidupnya? Nah, itu bisa ditanyakan ya. Sesimpel saya dulu pernah saya sendiri dulu pencari kerja ya Bapak Ibu. Jadi saya pernah mendapatkan pertanyaan yang super casual ya, eh, ambience interviewnya itu benar-benar casual, ditanyakan, kamu tahu nggak arti nama kamu itu apa gitu. Nah, itu jenis-jenis pertanyaan seperti itu yang simple tapi sebenarnya mengandung arti di belakangnya. Kita bisa mengarahkan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya supaya kita bisa mengumpulkan puzzle-puzzle dari karakter individu ini. Nah, sekarang kita masuk ke hot topiknya nih yang menjadi judul sesi kita pada hari ini ya. Ada beberapa praktik di HRD di dunia rekrutmen. Ini udah updated apa masih outdated ya? Contohnya, nah application form Bapak Ibu ya. Nah, application form ini bisa jadi ada yang Bapak Ibu bikin create sendiri ya, atau ada juga misalnya punya owning company yang wah application formnya udah dari sananya, udah saya nggak bisa ganti-ganti lagi. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Di sini kita hanya
berdiskusi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di HR memang menjadi pemegang pengambil keputusan, wah enak sekali Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya perusahaannya, wah kita punya owning company nih atau punya punya international backbone-nya nih udah nggak bisa dirubah-rubah ya. Well, it's okay, tidak apa-apa juga ya. Nah, misalnya application form ini yang sering saya dapatkan dari topik-topik di forum profesional ya atau di IG posting atau dari meme yang beredar di WhatsApp grup ya. Nah, ini salah satunya tentang application form. Wah, ini baru mau interview doang, application formnya udah 5 lembar katanya ya. Sampai eh, histori pendidikan, sampai SD, sampai tanggal lahir ayah ibu aja ditanya katanya. Padahal belum tentu relate dengan pekerjaan. Nah, menurut saya sendiri sih application form ini agak tricky ya, balik lagi karena siapa nih yang membuat application form ini? Apakah kita bisa melakukan perubahan atau ya udah dari sananya nih ya. Tapi menurut saya full scale ini yang terlalu detail di depan ada risiko data fraud-nya ya, karena zaman sekarang wah, data fraud banyak sekali Bapak Ibu ya, even kertas fotokopi aja yang dibuang sembarangan itu bisa jadi sumber data fraud dan unnecessary personal data ya, karena belum tentu juga kan yang interview ini akan diterima. Nah, paling solusinya kan bisa dibikin digital form Bu, katanya. Good, nggak apa-apa, berarti sudah bagus, sudah mengurangi pemakaian kertas printing ya, tapi alangkah baiknya jika formnya bisa disederhanakan ya. Eh, Data-data yang diminta ini yang relate dengan kualifikasi pekerjaannya. Yang lain-lain seperti misalnya nomor NPWP ya atau nomor telepon rumah. Nah, itu nanti mungkin bisa ada form terpisah yang lebih lengkap yang diberikan setelah ada kepastian bahwa si kandidat ini pasti join atau setelah LOI atau letter of intent. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga sering jadi bahan-bahan meme nih saya lihat ya di online, beredar di online. Kenapa sih kamu mau apply di company kita? Kenapa mau datang interview ke sini? Gitu. Nah, ini bagi yang pro bilangnya pasti, oh kan kita mau cari tahu dong kandidatnya proaktif nggak nih nyari perusahaan kita. Jangan-jangan dia cuma sekedar lamar, sekedar asal pencet tombol apply aja. Nah, tapi yang cons pasti bilangnya, ya namanya orang juga cari cari kerja kan cari duit ya. Otomatis kalau ada panggilan ya kita datang lah katanya. Nah, menurut Bapak Ibu, question ini masih best practice nggak? Gitu. Dan pertanyaan yang kedua, where do you see yourself in the next 5 years? Nanti 5 tahun lagi, emang cita-citanya mau jadi apa gitu? Kalau pertanyaan 1 tahun sih enak ya, bisa bisa kita punya planning gitu. Tapi kalau 5 tahun buat yang cons, bilangnya, ya saya mana tahu 5 tahun lagi saya ada di mana ya kan? Besok saya makan apa aja saya nggak tahu katanya. Seperti itu. Tapi ya dari pribadi saya sendiri, pertanyaan ini bisa menunjukkan kandidat ini sebenarnya punya bayangan nggak sih atau punya plan nggak sih karir ke depannya seperti apa ya. Jadi ini menurut saya pribadi masih bisa ditanyakan. Nah, ini juga eh, pertanyaan paling tricky buat saya sebagai pencari kerja ya. Kalau saya lagi cari kerja itu ini pertanyaan cukup tricky Bapak Ibu. Kenapa? Aduh, action plan loh 3 sampai 6 bulan biasanya ditanyain kalau keterima di sini, kamu planningnya mau ngapain katanya. Nah, eh, ini pertanyaan menurut saya sangat baik untuk ditanyakan dengan syarat kita sebagai HRD-nya sudah menjelaskan terlebih dahulu, challenge-nya nanti untuk di posisi ini kayak gini loh ya. Predecessor-nya atau pendahulunya atau existing person-nya nih sekarang challenge-nya begini, begini, begini dan yang sudah dilakukan begini, begini, begini. Gitu. Jadi kita sudah memberikan konteksnya kepada si kandidat ini. Nah, ini sangat bagus loh Bapak Ibu diajukan ya. Berarti jawaban yang dia berikan itu kurang lebih akan mengacu pada apa yang sudah dia lakukan di perusahaan sebelumnya. Jadi termasuk BI yang keren. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai HRD belum menjelaskan konteksnya ya, cuman sekedar menjalankan checklist pertanyaan interview, nah ini bisa jadi agak tricky. Kenapa? Karena ya bagaimana si kandidat mau memberikan action plan yang sesuai ya, yang solutif kalau konteksnya aja dia belum dikasih tahu gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya bagi para pencari kerja itu cuman bisa bisa dijawab dengan BI tadi kok, dengan STAR ya, menjawab apa yang sudah dilakukan di tempat kerja sebelumnya.
Nah, kesimpulannya nih dari sesi saya pada hari ini, yuk mari kita revolusi ini cara-cara kita dalam mengakses CV atau interview supaya lebih bebas bias ya dan lebih sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan kandidat-kandidat potensial yang paling cocok, paling sesuai untuk perusahaan kita supaya perusahaan kita juga bisa maju dan berkembang. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rosa sebagai moderator. Yuk kita berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih Bu Christine. Wah, saya tuh dengar suaranya Bu Christine tuh renyah-renyah sedap gitu Bu ya. Luar biasa. Penyampaiannya cukup clear dan juga cukup membuat kami ada banyak insight nih terkait dengan update assessment CV interview apakah masih relevan saat ini atau enggak. Dan kesimpulannya bisa Rosa tangkap masih. Ya Bu ya. Karena somehow walaupun kita sudah ada di era yang sangat amat serba modern ini, ternyata review CV juga menjadi salah satu faktor penting untuk kita lebih hati-hati lagi mengabsorb kandidat yang terbaik yang kita akan dapatkan. Tapi tenang, di Job Street Basic juga ada solusinya. Jadi pada saat di kolom kandidat, kandidat juga bisa menanyakan sebaik mungkin profil dari mereka sehingga Bapak Ibu juga akan mendapatkan rekomendasi kandidat pada saat menayangkan iklan lowongan pekerjaan di Jobstreet. Oke, kita stop diskusinya. Ibu Christine, ada banyak question yang Uh, sudah saya baca juga nih. Waduh, Kenapa Ibu? ya saya deg-degan nih Q&A-nya nih karena ini topik panas. Benar, ini topiknya sangat aplikatif dan pasti Bapak Ibu HRD di sini juga sepakat dengan topiknya, jadi pasti antusiasmenya juga lebih. But kita juga mencoba untuk buka open discussion aja ya. Kita open discussion nih Bapak Ibu jika ingin menyampaikan sharing terkait dengan apa yang diimplementasikan di tempat kerja masing-masing, bisa jadi insight juga buat kita bersama. Silakan langsung raise hand, nanti Rosa bantu untuk open mic dan sampaikan langsung kepada pembicara kita pada siang hari ini. Baik, saya mulai dari atas. Wah, ini sayang sekali tidak mau disebutkan namanya, Ibu. Anonim. Ada pertanyaannya seperti ini. Bagaimana dengan fresh grade yang masukin CV ke dalam posisi yang tinggi, tetapi mereka ada work experience atau kualifikasi untuk diterima. Jadi ada faktor, walaupun dia fresh grade, tapi ada faktor yang memang buat kita tuh jadi consider untuk menerima orang tersebut gitu. Nah, apakah mereka termasuk folder 1, folder 2, atau folder 3? Silahkan bisa langsung dijawab. Oke. Ya ini saya juga pernah terima ya CV-CV seperti ini. Dan oke, ini kan kata kuncinya adalah fresh grade ya. Saya asumsikan bahwa fresh grade ini adalah fresh grade D3 atau S1 ya, Mbak Rosa ya, dan Miss atau Mister Anonymous. Fresh grade S1, let's say S1, umurnya berapa sih? Berarti umurnya kurang lebih 21-22 tahun ya, gitu. Nah, ini posisi yang tinggi juga menurut saya ini balik lagi ya, masing-masing company pasti bisa beda definisi tingginya ini seperti apa gitu. Cuman balik lagi dengan asumsi bahwa posisi tinggi ini berarti dicapai dengan pengalaman yang cukup matang ya, berarti dengan jam terbang. Nah, masalahnya fresh grade dengan ekspektasi posisi tinggi ini dengan jam terbang yang cukup tinggi ini agak sulit ya, kalau menurut saya pribadi agak sulit gitu meskipun mereka ada work experience-nya. Misalnya berarti work experience-nya itu mungkin apakah dia pernah magang atau dia pernah freelancer atau pernah kuliah sambil kerja gitu. Nah, ini balik lagi mesti dilihat case by case-nya karena eh, kecenderungannya kalau misalnya memang masih fresh grade agak sulit ya untuk mencapai posisi yang dibilang tinggi ini. Karena kenapa? Nanti takutnya kalau kita terima pun nanti si kandidat ini berarti kan akan jadi kemungkinan besar akan menjadi orang yang paling muda. Ini bukan gender umur ya Bapak Ibu ya, tapi akan menjadi kandidat yang paling junior. Nah, takutnya nanti akan ada masalah
culture di perusahaannya tersebut. Nah, tapi baik lagi kan makanya saya bilang case by case. Kalau misalnya memang di perusahaannya, wah ternyata posisi tinggi ini orangnya muda-muda semua nih, kayak di fintech-fintech gitu kan rata-rata posisi tinggi umurnya masih 25 tahun, masih 30, itu mungkin bisa menjadi golongan nomor dua, bisa menjadi pile yang maybe. Tapi kalau misalnya di company saya nih gitu ya, di perhotelan, DP-DP-nya umurnya 35, ada yang udah mau pensiun gitu. Terus tiba-tiba kita menerima untuk posisi itu yang fresh grad meskipun sudah punya pengalaman, let's say gitu. Nah, ini agak sulit nih. Jadi terus terang kalau di bidang yang agak formal seperti saya, masuknya akan jatuh ke file yang no sudah pasti. Itu. Bapak Ibu itu penjelasan dari saya sih. Balik lagi ini case by case, Bapak Ibu yang tahu lebih baik culture company-nya masing-masing gitu. Kalau misalnya kira-kira bisa masuk, itu oke nggak apa-apa. Tapi kalau udah jelas-jelas nggak bisa masuk ya saya pasti saya jadinya masuknya filenya di no gitu. Semoga bisa menjawab. Sangat menjawab Ibu. Jadi memang kita lihat relevansinya ya dengan bagaimana Iya, betul, hal tersebut gitu. Jadi mengikuti kebutuhan seperti apa. betul. Tapi referensinya tadi sudah ada dan langsung diaplikasikan. Mm-mm, Langsung. Baik, next question ya Bu ya. Dari mm-mm. Ibu Laras Budiastuti ini juga sudah ada yang resen, Ibu Lulu Anandia Sari. Setelah pertanyaan berikut, saya akan allow Ibu untuk talk. Nanti langsung disampaikan saja apa yang mau di-share atau ditanyakan ya. Baik, saya kembali ke Boleh. Ibu Laras. Bagaimana dengan pelamar yang memiliki background bagus, tapi melamar untuk lowongan yang jauh di bawahnya? Apakah layak untuk dipanggil? Wah, ini kebalikannya, Bu. Ini kebalikannya ya. Ya, silakan boleh dijawab, Ibu. Oke, ini sepengalaman saya banyak terjadi di zaman COVID. Sebelumnya jarang terjadi karena kan pasti orang pasti mana mau sih turun gitu ya kan. Nah, kalau yang sejak COVID ini memang banyak sekali terjadi. Saya banyak menerima CV-CV yang sudah manajer lalu melamar untuk posisi SPV atau bahkan posisi officer. Kayak yang penting gua kerja deh daripada nganggur gitu ya. Ya mohon maaf waktu itu karena di bidang saya balik lagi ya agak formal. Jadi kandidat itu tidak bisa kita panggil karena overqualified banget gitu ya. Balik lagi karena nanti yang di sepantarannya ya di level-level officer ini kan berarti fresh graduate atau yang baru bekerja 1 2 tahun. Nah, nanti pasti akan terjadi eh, gap nih ya levelnya sama-sama officer tapi yang satu sudah mantan manajer gitu. Nah, ini biasanya yang kami takutkan terjadi adalah si mantan manajer ini akan merasa dia lebih pengalaman dibanding teman-temannya yang masih bener-bener level officer gitu. Jadi makanya itu pertimbangannya kenapa itu kita masukkan ke grup maybe ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di grup satunya, sorry, di grup tiganya, di grup yes-nya itu aduh dikit banget ya kandidatnya yang potensial. Ya udah deh baru kita bisa pertimbangkan istilahnya bapak atau ibu ini yang mantan manajer ini kita coba deh. Tapi balik lagi mereka mau nggak dengan package segitu gitu. Jadi perlu dikilik dulu ya, perlu diulik lagi nih kenapa kok sampai akhirnya dia Iya, usia iya. Tapi dari eh, setelah COVID selesai sih agak berkurang ya. Saya udah jarang sih nerima yang mau downgrade lagi. Orang-orang udah back to reality bahwa nggak mungkin lah ya gue ngelamar kerja untuk posisi atau gaji yang lebih rendah sekedar bertahan hidup tuh udah mulai jarang gitu. mungkin faktor pandemi kemarin itu adalah faktor X ya Bu ya yang Oh bikin banget, kita agak sedikit banget. emosional karena memang kondisi yang sedikit force major mendesak kita semua untuk akhirnya coba banting setir untuk beberapa orang gitu. Ya, Memiliki iya. pikiran yang lain boleh saja langsung berpendapat ya Bapak Ibu. Baik, ini tadi ada Ibu Lili Anandiasari. Raise hand, coba boleh saya allow to talk. Ada sesuatu yang boleh ya akan disampaikan Ibu Lulu, silakan. Kami beri kesempatan untuk langsung menyampaikan kepada pembicara kita. Silakan. Sudah open mic. Halo Ibu Lulu, jika Ibu lagi sedang speaking di sana boleh dikeraskan suaranya atau volumenya. Kami belum mendengar suara Ibu dengan baik, tapi Ibu sudah open mic. Baik, sambil menunggu Ibu Lulu. Rosa boleh bacakan sekarang question yang ada di chat box nih. Wah, ada banyak Ibu. Sanggup Banyak banget ya sampai 99 plus. Iya, iya. Jadi banyak banget yang harus dipilih juga sampai kita kebingungan.
Sebentar ya. Rosa akan pilihkan dulu pertanyaannya. Baik, dari Ibu Niwayan Sri. Selamat sore Bu Christine, saya mau tanya. Mohon maaf, kemungkinan sedikit OOT, bagaimana tips menjadi HR yang baik untuk fresh graduate? Dan bagaimana cara mengarahkan karyawan yang umurnya lebih dewasa dari umur kita yang HR muda ini agar tidak terkesan kurang menghormati? Mohon di-share Bu, tips and tricksnya ini pertanyaannya menarik ini. Oke, menarik. Ini Tanpa Binder dan menyinggung Dad. inklusivitas ya, tanpa inilah ya Bu ya, karena kita disclaimer kalau kita semua sepakat bahwa kita menjunjung tinggi inklusivitas tanpa membeda-bedakan unsur-unsur sensitif dalam dunia pekerjaan. Silakan. Oke, ini eh, inferior ya, merasa inferior atau insecure lah gitu ya, karena umurnya masih muda nih sebagai HR Bindar dan Dad. Saya juga pernah muda kok, sampai sekarang masih muda. Oke, jadi HR ini kan sebenarnya jembatan ya antara karyawan dan manajemen dengan perusahaan, dengan owner lah gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi umur, menurut saya karena biasanya kan posisi HR itu tidak terlibat langsung di bidang operasional ya, teknis itu nggak terlibat biasanya. Bener-bener ya seperti namanya human resources ya kita mengurusi segi humannya. Nah menurut saya bagi teman-teman HR nih yang masih muda-muda ya, eh, balik lagi, kita ini kan judulnya aja human ya, berarti pendekatan kita juga harus human gitu ya. Kadang-kadang yang namanya orang dihormati atau enggak itu kan based on trust ya, based on kedekatan gitu. Jadi kalau buat saya dulu diajari oleh di share lah sama mantan manajer saya, mentor saya, bahwa kalau kita jadi HR itu ya kita harus mingle lah sama orang-orang ya. Kita harus mingle atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang tuh 360 derajat, harus bisa ikrip ceritanya ya. Bukan SKSD sih, tapi at least ya kita harus ngomong, kita harus jadi pribadi yang approachable ya. Gimana orang mau mau hormat, mau deket sama kita ya, mau curhat gitulah ceritanya sama HRD kalau kitanya aja istilahnya sengak gitu pembawaannya. Itu sih menurut saya kalau untuk HR-HR yang masih muda-muda itu dari segi human relationship-nya. Tapi ya balik lagi, di balik human itu kan ada kerjaan administratif ya gitu. HR itu kan perintilannya luar biasa banyak. Ya kita buktikan bahwa kita juga kerjanya benar gitu. Dari ngitung payroll, ngitung pajak ya. Kalau misalnya kita secara eh, humannya, wah kita akrab banget nih, kita supel banget ya sama orang-orang, sama karyawan gitu. Tapi kerjaan administratif kita berantakan, file hilang, gajian salah, BPJS telat, ya itu kan akan pasti membentuk opini orang tentang kita gitu. Jadi kalau menurut saya dua-duanya harus jalan, kerjaan administratifnya harus beres, secara teknikalnya harus oke, tapi ya eh, balik lagi judulnya kita human ya kita bisa pendekatan lah gitu. Bahkan ada salah satu teman HR saya ya, nggak tahu dia hadir di sini nggak di antara 287 ya. Dia apa sumber sumber PDKT-nya tahu nggak di mana? Di smoking area Bapak Ibu. Ya, jadi smoking area itu area yang cukup tepat untuk memulai mingle gitu. Nah, tapi buat orang-orang yang tidak merokok seperti saya, ya berarti kita bisa cari cara lain. Apakah kita ikut makan siang atau kita sekedar say hi di tengah lorong kantor ketemu, terus kita bisa istilahnya dalam tanda kutip ya gosip dikit 2 menit gitu. Nah, itulah hal-hal kecil seperti itu yang menentukan kita jadi HR yang eh, di belakang pintu doang atau HR yang bisa berinteraksi dengan semua orang regardless umur gitu. Begitu jawaban saya. Luar biasa. Ini belum capek kan Bu Christine untuk menjawab pertanyaan lagi karena wow, di Q&A box ada 30 pertanyaan dan masih banyak belasan pertanyaan lain di webinar chat dan nanti setelah coba Rosa panggil Ibu Lulu untuk bisa talk langsung sampaikan pertanyaannya. Bu Lulu juga sudah menyampaikan pertanyaannya di chat box ya. Jadi izin Rosa sampaikan ya Ibu Lulu. Baik, pertanyaan dari saya adalah bagaimana dengan korelasi antara hasil interview dengan hasil psikotes? Jika dilihat dari tren yang berlaku saat ini, karena bisa terjadi pada saat interview sudah yakin dengan kualitas dan karakter kandidat, namun hasil psikotesnya berbeda hasilnya. Hmm, Nah, oke. gimana? Waduh, ini juga pros and cons ya. Ada, saya tahu ada beberapa
kolega saya di bidang HR ini yang kontra dengan psikotes ya. Pasti biasanya rata-rata, nah ngapain sih psikotes, udah wawancara aja gitu, ntar juga ketahuan kok orang aslinya kayak apa gitu. Tapi ada juga yang psikotes mah wajib lah gitu, karena namanya orang kan bisa masking ya, di interview itu bisa masking. Kalau saya sendiri punya pengalaman bahwa psikotes ini bisa melengkapi hasil interview. Ya, jadi kalau misalnya secara interviewnya sudah oke nih, tapi waktu di psikotes ternyata setelah membaca hasil analisisnya ini ada yang red flag nih, gitu. Nah, menurut saya red flag ini boleh dipertimbangkan dahulu sih, gitu. Karena pernah beberapa kali kejadian we try to ignore ya, to brush off that red flag gitu dengan alasan misalnya, ini alasan klasik nih, aduh butuh orangnya cepet, udah deh nggak apa-apa deh, terima aja deh, itu mah yang perintilan-perintilan ntar dulu lah gitu, yang penting orangnya join dulu deh, masuk dulu gitu, itu kan sering terjadi ya, gitu. Nah, in the end, in the long term, mungkin nggak 1-2 bulan akan kejadian sih, tapi si red flag itu in the end akan muncul setelah 2 tahun 3 tahun dia bekerja gitu, eh, dan bikin headache juga untuk tim HR-nya gitu. Jadi kalau menurut saya si apa hasil psikotes ini alangkah baiknya bisa tetap dipertimbangkan. Balik lagi, HR itu kan kadang-kadang bukan menjadi pengambil keputusan utama ya untuk meng-hire seseorang gitu. Di beberapa bidang tertentu itu hak prerogatifnya user yang bersangkutan gitu. Jadi kita sebagai HR, balik lagi, kalau kita menjadi salah satu pihak yang bisa punya suara untuk menentukan ini yang ini nggak usah di-hire deh gitu. Nah, nggak baiknya disuarakan dulu si concernnya. Tapi kalau ternyata tidak, usernya kekeh nih, pokoknya gua maunya yang ini, ya udah, kita sebagai HR ini kan baik lagi, kita cuma mak comblang ya. Jadi yang penting kita sudah, we're done with, if done our job, kita udah menyuarakan nih, kita sebagai HR nih, gua ada concern nih, anaknya begini misalnya gitu. Gue udah warning ya gitu. Nah, nanti kalau tidak terjadi apa-apa ya syukur, tapi kalau ternyata betul tuh terbukti gitu, jadi ya sudah, berarti pelajaran untuk kedepannya bahwa si hasil psikotes ini ada baiknya dipertimbangkan. Kalau misalnya masih ada waktu untuk bisa mencari kandidat pengganti, I think go for it dulu gitu. Jadi ini masuk masuk option nomor 2 sih sebenarnya gitu. Oke, menarik. Terima kasih jawabannya Bu Christine. Baik, Bapak Ibu, ini kita masih open untuk kita bisa berdiskusi ya, selain kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan supaya lebih seru lagi. Silakan langsung raise hand jika ingin share tentang apa yang sudah dialami experience-nya sebagai seorang profesional HR, langsung aja kita berikan kesempatan langsung. Wah, banyak sekali yang mau raise hand. Baik, Rosa boleh allow to talk, Ibu Alisa Carla. Silahkan Ibu Alisa, bisa langsung open mic. Halo, selamat. Halo Bu Alisa. Boleh open kamera juga loh Bu. Oh, bentar. Ini sambil kerja nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, nggak Gak apa-apa. apa-apa, saya juga sambil kerja kok ini. Saya juga lagi di kantor. Silakan Ibu Alisa. Aku nggak tahu nih cara gimana open videonya. Apa deh, biar lanjut aja ya Mbak. Oke, Bu. Gini Mbak, aku punya pengalaman atau yang masih ongoing sih. Jadi userku, which is direktur, itu lagi mencari posisi tertentu, memang posisi manajer. Tapi sampai sekarang aku nggak bisa fulfill karena beliau itu request-nya sangat detail, which is tentang ras, tentang agama. Kan itu nggak mungkin saya reveal di ads lah ya, gitu kan? Iya, betul. Nah, ketika saya mulai posting di berbagai macam platform, ya itu agak kesulitan untuk screeningnya. Nah, aku mau tanya nih ya kalau Mbak Christine, ketika kita nggak bisa untuk reveal di ads kita, caranya biar ya ke arah situ tapi bukan eksplisit gitu. Gimana ya? Oke. Aku boleh mention ras tertentu nggak? Aku kembalikan ke Bu Rosa dulu deh sebagai yang punya tempat. Misalkan gitu ya. Iya. Misalkan mintanya bule lah gitu. Misalkan, tapi bukan ini ya.
misalkan Disclaimer trustnya dulu ya oke Bu, kita tanpa kita Tanpa memang bias. sama kita sama bias, ya kan? inklusivitas. Betul. Misalnya butuhnya Kaukasian atau gitu kan, atau butuhnya ras tertentu. Nah itu secara implisitnya enaknya taruh di mana ya Mbak Kristen? Tricky question. Agak sulit, ya. Karena Oh, kalau sekali Ibu posting di job ad tentang Ah. itu, akan iya, bounce back. nanti bumerang. Betul. Nanti bumerang. Paling yang bisa kita lakukan sih, Ibu, kalau misalnya memang kriterianya agak sulit ya, bukan agak Ya. sulit, jadi sulit banget nih kayaknya nih Oh, gitu ya kan, iya. udah bukan satu tapi dua lagi gitu. Ada 2. Oke, Ibu saat ini mencari huntingnya ini lewat job ad di job portal ya? Hanya Ya. di situ? Job portal. Betul. Oke. Mungkin ada baiknya Bapak Ibu kalau job portal kan emang Ada nggak bisa di ini ya, nggak Nggak bisa di apa betul. ya? Iya, kalau Kalau Bisa mencantumkan di submit situ, nanti. iya jadinya bumerang nanti jadinya takutnya. Betul. Mungkin Ibu bisa mencari jalan lain lewat komunitas Ibu atau lewat pipeline gitu ya. Jadi biasanya di beberapa profesi itu kan suka ada himpunan-himpunannya tuh atau asosiasi-asosiasinya. Nah, Ibu coba bergerilya dulu di asosiasi atau di himpunan. Ada grup gitu ya. Gitu. Mungkin bisa tanya-tanya staf yang lain. Ngomong-ngomong kalau di bidang kita tuh Itu sudah. kalian ada asosiasi-asosiasi gitu nggak sih? Oh, Karena ya. pertukaran informasi job ad itu banyak terjadi di asosiasi dan itu kadang tidak dipublish di job portal. Oke. Iya. Dan kalau itu kan personal ya. Jadi kalaupun ada request yang seperti itu bisa disampaikan dengan lebih enak dan istilahnya gak ada barbuknya gitu. Gak ada barbuknya gitu. Betul. Oke. Boleh. Ya, bisa Jadi coba lewat bergerilya situ. di asosiasi atau Gerilya. himpunan. Ya, Oke. sambil juga tetap menayangkan iklan lowongan pekerjaan di job Oh, tetap. portal. Betul, Jobsnya paralel terutama, tetap ya jalan. kan? Karena kan Betul, kita akan paralel. mendapatkan pool Ya. candidates nih. Pool candidatesnya juga bisa kita screening dari profil mereka gitu, dan kita bisa secara sedikit effort gitu untuk slicing lagi gitu Bu. Kira-kira ini sudah sesuai belum sama beberapa indikator yang dibutuhkan. Seperti itu ya Bu Alisa, karena semoga bisa menambah. Iya, masih PR soalnya. Semangat Ibu. Pasti. Semangat. Thank Never you. stop posting job at job seat pokoknya. Oke. Iya. Baik, Ibu, terima kasih Bu Alisa Carla, sambil ini loh, sambil disambi kerja ya, meluangkan waktu. Saya kira juga Bapak Ibu di sini juga sambil menghabiskan waktu sampai dengan pukul 5 biasanya ya kan. Kita sambil menimba ilmu bareng-bareng di sini. Oke, ada lagi yang raise hand Ibu, boleh saya allow untuk Bapak Edward Veter Salamba. Silahkan Bapak. Jika ingin share atau langsung bertanya kepada Ibu Christine, kami persilahkan. Selamat sore Bapak Edward Veter Salamba. Oke, belum ada suaranya. Sambil Rosa izinkan bacakan pertanyaan ya Bu ya. Ini Rosa pilihkan di topik-topik. Ada banyak pertanyaan yang muncul di kami dan itu tuh similar, tapi kita coba pilih mana yang sekiranya Setipe ya. wakili. Baik. Pertanyaan dari Bapak Abdurrahman Firdaus. Ini apa ya, Bapak Abdurrahman paling rajin nih ikut TikTok nih. Ibu Christine izin bertanya. Kita kan selaku HR mencari kandidat terbaik untuk perusahaan yang disetujui juga oleh user. Tapi pada departemennya malah nggak sesuai ekspektasi. Kebanyakan HR jadi kambing hitam nih. Wah, curhat nih Bu. Coba mohon arahannya gitu. Kadang kita merasa ini udah qualified enough, but unfortunately di sisi user belum pas. Nah, gimana nih? Bisa apa? Oke. Balik lagi rekrutmen itu kan memang sedikit banyak subjektif ya gitu, karena kita akan menilai orang yang bakal kerja sama kita almost like 24/7 for the next sekian years gitu. Jadi mungkin Bapak bisa coba cari patternnya. Kira-kira yang selama ini kita majuinnya, yang kita proceed ke user itu kan menurut kita ternyata sudah sesuai nih, tapi ternyata sama user kan ditolak terus. Nah, mungkin bisa dicari patternnya yang membuat ditolak ini apa gitu. Jadi mungkin Pak Abdul Rahman tadi kalau nggak salah namanya ya.
Ya, Pak Abdul Rahman, saya mau nanya balik nih. Pak Abdul Rahman pernah coba discuss dengan usernya nggak setiap kali ada yang ditolak nih, eh, kenapa sih Pak ditolaknya gitu? Yang kurang apanya gitu? iya, ini saya langsung halo Pak Abdurrahman. Silakan Pak Abdurrahman. Oke, tes Bu Ya, halo Christine. Pak Abdul Rahman, siap. Tes Bu Christine. Iya, Iya, nih, Suara oke ya? suara oke, aman-aman. Untuk open discuss sih pasti open discuss ya Heeh, dalam pelaksanaannya ya Bu Christine ya. heeh, Ya cuman mungkin ya itu dia kan unik, permintaannya unik-unik kadang ya. Kayak gitu. Kan kita hanya dari HR kan menjembatani apa yang heeh, heeh, diinginkan oleh user kayak gitu ya Bu. heeh. Nah ketika memang sebenarnya dia di akhir perekrutan itu kan udah setuju tuh, cuman kok selang kurang dari 1 tahun nggak sesuai dengan apa yang kita yakini gitu Bu. Apa yang kita apa sih Mas? Kita yakin dengan dia di awal tuh, tapi kok jadi malah berubah gitu. Itu lebih ke arah mananya ya Bu Christine? Oh, jadi kasusnya si kandidat ini akhirnya diterima nih Pak. Waktu Cuman itu diterima ternyata, dengan open discuss itu kan ya Bu ya? oh oke, jadi diterima. Tapi ternyata setelah berjalan 1 tahun nih, setelah bekerja bareng, ternyata Mm-mm. kok under expectation gitu ya. Iya betul betul. Oke. Mungkin bisa dipertajam di BEI-nya Pak, di Mm-mm. behavioral question-nya. Karena mungkin eh, tapi ini kejadiannya sering nggak Pak? Kalau sering sih enggak sih, ya kayak nggak sering banget sih, cuma sekali Oh, kayaknya waktu itu ya. Cuman kan posisi itu emang agak sulit ya dicarinya. oke, Heeh. udah sulit dicarinya, ternyata setelah join malah under expectation gitu ya. Betul betul betul. Oke, oke. Ya, well, it happens sih, Pak, gitu. Tapi kita sih sebagai HR balik lagi, kita berdasarkan, kan keputusan itu diambil berdasarkan keadaan saat itu, Pak. Keadaan Mm. pada saat interview, gitu. Selama kita melakukan interviewnya benar, maksudnya let's say kita sudah punya checklist pertanyaan berdasarkan BI, apalagi ini tuh posisinya lumayan sulit katanya ya, berarti lumayan penting nih. Udah kita menjalankan sesuai checklistnya, wah ini SOP-nya udah bener, udah digali pengalaman-pengalaman sebelumnya gimana, atau misalnya kadang-kadang waktu itu saya nggak bohong Pak, kita juga pernah kecolongan dulu karena kita skip satu step yang namanya background check ke perusahaan sebelumnya. Nah, itu yang penting kita sudah menjalankan semua proseduralnya, saya pikir ya ke depannya nanti itu berarti akan ada banyak faktor yang chip in, Pak. Mm. Misalnya, sebenarnya kandidatnya bagus nih, tapi ternyata lingkungannya punya value atau punya nilai yang ternyata dia nggak setuju, dia nggak cocok nih dalam hubungan personalnya. Nah, itu bisa jadi membuat si kandidat yang tadinya sebenarnya potensial ini jadi nggak develop, Pak. Itu bisa terjadi juga gitu. Jadi mungkin dilihatnya karena ini kasusnya kan nggak sering ya. Kalau Mm. sering kan berarti eh, ada something wrong nih mungkin dengan proses rekrutmennya. Tapi Mm. selama kejadiannya tidak sering dan misalnya let's say hanya this particular position yang kejadian gitu. Nah, mungkin Bapak bisa sebagai HR bisa agak bergerilya juga Pak gitu. Mm. Bahwa interaksi antara user ini sama bawahannya gimana sih? Oke. Atau dinamika dinamika nih anak-anaknya gimana sih di sekelilingnya gitu. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi pencerahan nanti Bapak kenapa posisi ini kok suka orangnya jadi under expectation jadinya. Siap siap Bu Christine. Iya, begitu Pak. Saran dari saya. Semoga membantu. Sangat membantu Bu Christine, terima kasih. Siap, thank you. oke. Baik, ada pertanyaan lagi nih Bu Christine. Boleh Rosa ini ya, bacakan ya Bu ya. Sebenarnya ini dari anonim, tapi cukup cukup menarik perhatian untuk ditanyakan. Jadi pertanyaan itu adalah, Hai Ibu, apakah ada pertanyaan pamungkas ketika interview untuk level tinggi seperti division head atau GM? Lebih minta kiat-kiatnya Bu Christine nih. Bu Christine pasti sering Waduh. interview seorang GM nih di hospitality industry kan. Nah, coba pertanyaan pamungkasnya apa dan implikasinya tuh nanti akan berkesimpulan apa Bu? Boleh nggak? Tips. Oke, Ini oke. lebih ke tips. Ini agak sedikit subjektif sih sebenarnya. Tapi Oke,
cukup 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 menarik ya pertanyaannya. Cukup menarik nih, cukup tricky. Sebenarnya disclaimer juga ya, saya belum pernah mereview sampai, saya belum pernah interview sampai level GM ya Bapak atau Ibu gitu. Jadi saya agak sulit juga nih menjawabnya. Cuman saya mendengar cerita-cerita lah dari beberapa praktisi HR gitu, bahwa kalau udah di posisinya director atau GM itu kan sebenarnya terkadang sudah bukan dikulik masalah teknisnya lagi, tapi masalah bagaimana dia akan membentuk culture suatu perusahaan gitu, karena dia istilahnya numero unonya gitu. Jadi pertanyaan pamungkas sih, seandainya yang saya jadi interview ya, mungkin nggak ada pertanyaan pamungkas sih, karena the whole interview sendiri itu sebenarnya sudah harus bisa menggambarkan si kandidat director atau GM ini akan membawa culture seperti apa di perusahaan saya gitu. Itu aja sih kalau saran dari saya. Mm-mm. Oke, Karena oke. jangankan untuk level director ya, untuk level senior manager aja terkadang udah nggak ditanyain lagi soal yang teknis-teknis, tapi lebih ke BI tadi gitu loh, ke apa behave dia, habitnya yang dari perusahaan sebelumnya itu dia membentuk culture-nya seperti apa sih? Kayaknya itu yang lebih penting ditanyakan sih. I see. Mm-mm, gitu. Misalnya, let's say atasannya numero unonya udah terkenal gahar nih ceritanya. Oh ya, orangnya super dominan, workaholic, pokoknya serem dah ceritanya. Ya, nah di level keduanya nih, level directornya, eh, berarti disepakati dulu karakter seperti apa nih yang akan kita cari di samping kerjanya benar ya. Kalau kerjanya ternyata pas background check ternyata udah nggak oke gitu kan, ada sounding yang negatif dari tempat kerja sebelumnya, tentu aja udah big no ya. Tapi kalau misalnya, oh tempat kerja sebelumnya oke kok, kita punya dua kandidat pemanding nih gitu. Biasanya berarti yang kita eh, kita arahkan itu lebih ke kira-kira dia akan bisa melengkapi nggak sih karakter user yang akan ada di atasnya. Jadi second layer ini bisa bisa complementary nggak ya gitu. Jangan yang satunya sudah strong, lalu kita cari second layer strong juga ya, nanti yang ada berantem Pak gitu. Iya, benar-benar. Mm-mm. Baik, semoga menjawab ya pertanyaannya bagi penanya karena ini anonim, mohon maaf. Kita masih ada beberapa menit lagi. Mungkin Rosa akan satu kali open mic lagi dan satu kali untuk membacakan pertanyaan. Dan pertanyaan yang Rosa akan bacakan adalah dari Bapak Eka Wibawa menanyakan bahwa ini terkait dengan background check. Apakah wajar jika background check dilakukan, sebentar saya scroll down dulu, dilakukan pada kandidat kepada current company-nya walaupun belum tentu diterima. Jadi sebenarnya tuh belum tentu diterima nih, masih dalam proses, tapi udah mulai dikulik-kulik background-nya seperti apa, Ibu. Apakah wajar dilakukan atau gimana ya? Oke, background check ini maksudnya ke perusahaan. Jadi si kandidatnya masih bekerja di perusahaan yang sekarang, lalu Bapak mau background check ke perusahaan yang sekarang ini. Betul. Oke. Seperti itu. Ah, agak kurang lazim dilakukan sih ya Bu ya, karena biasanya background check ini dilakukan ke perusahaan yang sebelum-sebelumnya. Jadi bukan yang current. I see. Iya, karena kalau kita sebagai HR kan istilahnya dia sekarang masih bekerja nih, ceritanya masih mencari-cari gitu ya. Terus kita menelpon ke HR-nya di tempat dia sekarang masih bekerja gitu. Agak tricky sih karena berarti kan si HR-nya akan tahu bahwa salah satu kandidat gue nih salah satu karyawan gue nih Yang lagi berproses. sedang bergerilya gitu kan. Nah, itu balik lagi eh, eh, umumnya sih common practice-nya ya, saya nggak bilang semua perusahaan, common practice-nya orang nggak ada yang bilang-bilang sih kalau mau lagi nyari kerja ya kan. Iya. Gitu. Jadi takutnya nanti dengan kita menelpon ke perusahaan yang sekarang dia masih existing, nanti malah membuat suasana di kantornya jadi nggak nyaman karena berarti kan ada satu orang yang tahu bahwa lu lagi nyari-nyari kerja ya, kenapa ya udah nggak betah di sini gitu. Takutnya seperti itu ya. Kalaupun mau kita meng-cross check background check, common practice-nya sih bukan ke current company, tapi ke at least perusahaan yang kedua sebelumnya berarti Hmm. gitu, Yang yang dia sudah sebelum nggak ada. orang tersebut bekerja. Tapi kalau misalkan Iya.
bulan sebelumnya ya berarti kita tidak punya sourcing lagi ya. Iya, betul. Kalau mau meng-background check dari company-nya yang sekarang, balik lagi saran saya, setiap profesi, setiap perusahaan itu kan biasanya punya himpunan dan asosiasinya ya, gitu. Tuh. Kalau misalnya di satu bidang kan ada yang orangnya 4L, lu lagi misalnya. Nah, itu biasanya bisa dikulik dari situ gitu. HR atau bagian rekrutmennya tuh bisa bergerilya di situ gitu. Lu kenal nggak sih sama bapak ini gitu? Tapi nggak usah dibilang bahwa dia lagi lagi ngelamar di tempat saya gitu. Cuman oh enggak, tahu aja dari teman lu kenal ya. Gimana orangnya gitu. Nah, itu biasanya obrolan-obrolan seperti itu banyak terjadi di pertemuan himpunan sih, Ibu. Himpunan HR. Iya. Baik. Ah, ah. Sangat menjawab, menurut saya sangat menjawab. Terima kasih Ibu Christine. Dan boleh Rosa talks lagi untuk Ibu Joan Yamintara. Silahkan Ibu, jika ada yang mau disampaikan. Halo, bisa Halo, mendengar suara saya? aman. Sangat clear. Oke, oke, thank you. Bu, sebenarnya jujur aja saya salah satu anonimnya yang untuk tentang yang fresh graduate itu, yang the first one itu memang jujur saya aja saya yang bertanya. Nah, tadi Ibu kan bilang kan kalau S1 agak sulit, ya kan, untuk kayak diterima. Nah, saya mau bertanya, bagaimana ceritanya dengan fresh graduate, tapi yang pernah melalui kayak grade skip atau loncat 2 tahun? Apakah kesempatan mereka untuk diterima CV-nya lebih rendah dibanding dengan CV-CV yang peserta yang lain, Hmm? meskipun yang fresh grad tersebut itu ada working experience atau kualifikasi untuk diterima? Karena Oh, jujur saja saya juga fresh graduate hmm. dan saya loncat 2 tahun. Jadi Oh, saya oke. umur 20 tahun, Oh, oke. tetapi saya sudah lulus S1 saya. Oh, oke. Gitu. Jadinya saya ingin tahu apakah lebih susah untuk diterima CV-nya karena umur dibanding dengan yang lain, kan karena ada beberapa Hmm, pekerjaan kan faktor umur, jadinya mereka betul. kayak memandang rendah gitu. Ya bukan memandang rendah sih, tetapi lebih skeptis lah untuk Betul. menerima. Gimana Oke. Bu pendapat Ibu? Siap. Oke. Oh, ini special case banget nih Mbak Joan ya. Berarti istilahnya kayak program akselerasi ya. Kalau dulu Yes, zaman saya dulu namanya program akselerasi. yes, I'm an accelerated student by 2 years. Oke. Well, kalau di mata saya sendiri sih, kalau selama eh, ini kan yang dipercepat kan pendidikannya ya. Yes, Which is show another quality bahwa kandidat ini berarti secara akademik oke banget nih gitu dan dan by the time you are 22 gitu sama dengan teman-teman seangkatan yang lain, you already have like 2 years more experience dibanding yang sebelumnya gitu. Nah, balik lagi berarti kalau ada company yang strict banget misalnya minimal 22 tahun gitu karena dia menyamaratakan semua lulusan fresh grade adalah 22 tahun dan saya bisa bilang bahwa it's their loss gitu loh untuk kehilangan kandidat yang di akademik ternyata bagus nih dan ternyata udah punya pengalaman gitu they ignore your 2 years experience ya dengan catatan bahwa Juan juga melamarnya untuk di posisi yang wajar ya misalnya di iya, posisi entry level bukan iya, iya. tiba-tiba jreng langsung director kayak Of kayak course not, of course not. gitu gitu jadi selama posisinya masih wajar I think that would be your advantage justru kalau Hmm, HRD-nya bisa jeli melihat bahwa ini anak akselerasi loh gitu dan udah punya pengalaman 2 tahun gitu dan selebihnya bisalah kita yang poles-poles gitu tapi kalau yang benar-benar pokoknya whatever happens pokoknya minimal 22 tahun 20 is a no-no gitu ya berarti ya sudah itu bagian dari company polisi yang kita juga nggak tahu ya company polisi kan dinamika mhm. internal masing-masing perusahaan tuh Yes, beda-beda ya iya. gitu. Maybe it would be their loss Hmm, gitu. Tapi yang penting Joannya tetap berusaha aja, CV-nya dicakepin, showcase your 2 years experience itu gitu. Jadi begitu kelihatan sama HR dari perusahaan yang tidak bias, yang tidak terlalu strict dengan umur dan lain-lain, itu Joan bisa
get a bigger chance, at least to get an interview Hmm. invitation gitu. Oke, tapi what about kalau misalnya kayak, karena saya memang lulusnya baru tahun ini, Bu. Oke. Jadinya I haven't gotten that 2-year chance experience. Tetapi memang Oh, selama saya di kampus, saya heeh. juga ada freelancing Oke, gitu. that's a good thing. Di So showcase aja. the freelancing. Ya, jadi, Oh, oke. nah ini juga tadi saya lihat ada di eh, kolom chat atau Q&A ya, saya lupa gitu. Eh, saya juga lupa nih siapa yang nanya atau ini pertanyaan apa pernyataan ya, bahwa banyak sekali nih CV-CV yang kita terima nih sebagai HR ya, polos banget gitu loh. Jadi misalnya kayak Mbak Juan sudah pernah freelance di perusahaan ini, bagian ini, that's it gitu. Jadi cuman tahunnya doang yang disebutin. Nah itu menurut saya agak kurang showcasing gitu. Justru yang harusnya dilakukan adalah dengan pengalaman freelance ini selama menjadi accelerate student di antara kesibukan akademik yang padat karena udah di accelerate, apa yang job desk apa yang dikerjakan selama freelance, pengalaman apa yang didapat, terus achievementnya seperti apa, kan itu yang sebenarnya kita pengen tahu. Kalau dari kandidatnya sendiri polos banget CV-nya ya, how to highlight that achievement gitu. Oke, I see, Iya, I see. iya. Oke. Jadi saya selalu bilang juga ke semua trainee-trainee saya yang PKL di sini bahwa nanti kalau lulus dari sini ya CV-nya jangan polos-polos aja gitu. Misalnya cuman kerjanya eh, misalnya PKL di hotel ABC tahun segini sampai tahun segini departemen banquet service misalnya. That's it. Ya, semua orang juga bisa jadi banquet service, tapi achievementnya apa? Dia pernah serving tamu berapa ribu, dia pernah menghandle wedding 3.000 pax, 5.000 pax, kan itu yang perlu ditonjolkan bahwa dia sudah pernah berada di bisnis sebesar itu gitu. I see. Oke, thank Iya, you. sama-sama. You're welcome. Good Thank luck with you the job banyak. hunting ya. Thank you, Bu. Baik, pertanyaan penutup sekarang luar biasa. Jadi di sini ternyata juga ada fresh graduate interest untuk bisa eh, menanyakan dari segi perspektif HR dan mungkin juga teman-teman HR semuanya, Bapak Ibu jadi punya insight baru bahwa oh ada loh candidates yang macamnya seperti ini gitu ya Bu Christine ya, seperti Joan tadi ya. Betul. Ya, perlu kita tilik lagi, perlu kita jeli lagi untuk melihat potensinya. Baik, pertanyaan penutup ya Bu Christine ya. Bagi yang masih bertahan, thank you sekali. Setelah ini kita survei, lalu kita tutup sesi acara Sit Talks pada sore hari ini. Tapi satu pertanyaan dulu nih sebelum menutup acara pada sore hari ini. Dari Ibu Rianita Aryani, pertanyaannya adalah, Bu mau tanya, untuk pertanyaan mengenai expected salary, apakah wajar nih ditanyakan di awal? Karena ada beberapa kandidat yang bilang akan informasikan expectation salary, expect salary-nya setelah interview teknis dengan user gitu. Jadi pada saat ditanya di awal langsung kayak entar aja kalau emang sudah dengan user gitu. Bagaimana ya Bu ya gitu. Oke. Oke, duit itu selalu menjadi hal yang sensitif ya di mana. Apalagi Oke. ibu ya berkaitan dengan dunia dapur ya Bu Christine. Semua yang berduit-duit itu sensitif jatuhnya ya. Nah, Oke. oke, expected salary sih sebenarnya kalau dari sisi saya sebagai pernah merekrut ya atau pernah melihat atasan saya merekrut eh, untuk higher position, sebenarnya justru itu wajar ditanyakan. Kenapa? Karena kan ya namanya di posisi yang sudah lumayan tinggi ya, bukan fresh grad misalnya gitu. Itu wajar ditanyakan karena mereka pasti sudah punya nilai self value gue berapa sih gitu sebulan untuk kualitas seperti aku misalnya gitu. Jadi itu sih menurut saya pertanyaan yang wajar ditanyakan. Balik lagi kenapa eh, expected itu kan kadang suka ditanyain lagi ya, negotiable or not gitu. Nah, kalau misalnya memang negotiable, ya selama masih masuk range-nya dengan range salary yang ditetapkan manajemen, why not gitu. Makanya itu ditanyakan di depan. Kasarnya biar nggak wasting everybody's time deh gitu. Udah bagus nih, udah apa eh, interview 3 lapis, ternyata salary expectation-nya nggak masuk sama budget perusahaan. Sayang juga ya, wasting everybody's time gitu. Jadi makanya menurut saya sih nggak apa-apa ditanyakan. Nah kalau ternyata ada kandidatnya yang Menolak untuk menolak menjawab. untuk mention menjawab gitu. Wah, saya sih terus terang belum pernah ya dapat kandidat ada yang menolak menjawab. Eh, eh,
Kasarnya sih kalau misalnya ya kecuali memang ibu kenal dekat dengan kandidat ya, misalnya satu profesi atau sering ketemu di mana, pernah kerja di perusahaan sebelumnya, that's another case. Tapi kalau kandidat pada umumnya dan menjawab bahwa nanti aja deh saya kasih taunya, well, saya yang punya rumah loh, saya HR nih, saya yang punya rumah di sini, eh, you have to follow my rule gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak mau memberitahu expected salary-nya berapa ya mohon maaf tidak bisa kami proses gitu loh. Karena saya juga nggak mau membuang-buang waktu user kan istilahnya. Karena kan dia bilangnya nanti di spill-nya setelah sudah pasti akan diterima gitu. Berarti sudah melewati user, right? Sedangkan Ya, saya jadi sendiri punya tanggung jawab sama user yang lain sama departemen lain gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih tegas aja. Kalau memang tidak bisa dikasih tahu berapa gajinya ya ya mohon maaf karena saya juga punya tanggung jawab time management kepada user yang lain bukan hanya soal saya gitu. setuju Bu. Jadi itu wajar dilakukan ya Bu, berarti Wajar kesimpulannya. sih menurut Kalau saya, iya. misalkan ada yang tidak mau mentioning itu berapa, mungkin bisa di-highlight aja kenapa kita perlu menanyakan ini gitu. Atau Iya, konsekuensinya adalah ya udah untuk iya. aspek ini kita tidak akan informasikan gitu. Tapi kita Mm-mm. nggak jadi yang rugi ya siapa lagi gitu kan ya nanti bisa jadi Iya, gitu, karena tidak lengkap betul. menjawabnya. Baik, wow. Seru sekali dan sayang sekali kita sudah harus mengakhiri sesi pada sore hari ini, Ibu Christine. In total about more than 40 questions yang disampaikan di sesi pada sore hari ini. Thank you sekali Bapak Ibu, antusiasmenya luar biasa. Ini Mohon adalah maaf tidak bisa dijawab satu-satu. iya, ini salah satu siklus dengan penanya terbanyak karena mungkin memang bahasan kali ini memang menarik banget nih. Tapi siklus akan selalu mencoba mencari topik yang menarik di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Atau mungkin kita akan invite lagi Bu Christine untuk menyampaikan materi berkesinambungan selanjutnya bisa jadi. Jadi Bapak Ibu mohon maaf untuk pertanyaan yang belum kami bisa jawab, langsung bisa connect ke Bu Christine untuk further discussion atau collaboration yang bisa kita lakukan. Thank you Bu Christine, secara khusus kami sampaikan atas Sama-sama. kesempatannya dan kita senang banget bisa hosting Bu Christine pada sore hari ini. Bapak Ibu, Sama-sama. happy weekend. Thank you so much sudah bergabung di Stick Talk pada sore hari ini. Sukses selalu, semoga selalu mendapatkan kandidat yang lebih baik lagi dan tentunya selalu posting iklan di Jobstreet. Terima kasih dan selamat sore, sampai jumpa. Saya akan sharing untuk survey-nya. Thank you. Terima kasih. Thank you Mbak Rosa dan semua partisipan.